قد أفلح المؤمنون. Adalah nih sahabat RTH, pertanyaannya yang masuk ke DM adalah, Assalamualaikum kak, saya sudah pacaran sekitar 7 tahunan. Tetapi pacar saya tidak ada kepastian untuk menikahi. Setiap ditanya selalu ada aja alasannya yang menunda-nunda terkait pernikahan kami. Banyak banget nih. Saya harus bagaimana nih? Harus bertahan atau meninggalkan? Nih roman-romannya kayak bingung nih kak nih. Iya benar-benar. Bingung nih kayaknya. Jadi dia udah pacaran 7 tahun, tetapi nih bingung nih, si pasangannya ini tuh nggak, si cowoknya nggak ngasih kejelasan nih kak. Iya, jadi saat ditanya kapan mau nikahin, ntar sok itu mungkin ya. Nah di sini juga dia bingung nih, saya harus gimana nih, harus bertahan atau meninggalkan. Oh ini masuk juga nih kak, karena dia bimbang, masuk juga nih di relationship OCD atau ROCD, ini masuk juga nih. Jadi dia masuk juga nih teman-teman di relationship OCD atau ROCD yang tadi saya jelasin juga. Jadi dia itu kan dia bingung nih, dia harus memutuskan bertahan atau meninggalkan kan. Kan ROCD itu kan dia takut melukai Ya. dan juga takut dilukain kan. Dan dia juga merasakan kebimbangan nih kak, merasakan kebimbangan. Jadi pasangan itu dia udah cocok atau belum. Oke, maaf Maaf ada ya, teman-teman. gangguan teknis teman-teman. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi Tadi ya. sampai mana? Gini kak, di sini juga kan karena kan cewek juga butuh kepastian nih kak, nggak bisa nih kak digantung-gantung apalagi sampai 7 tahun gini kak. Oh benar-benar. Kalau saran dari saya mungkin ya kayak apa namanya, dipastikan lagi kalau bisa nih ada target nih si cowoknya kapan dia akan menikahi. Misalkan oke, karena udah 7 tahun nih, kalau misalkan nggak ada kepastian, target misalkan 1 tahun nih kak, 1 tahun harus menikahi. Kalau nggak ada kepastian ya Lama banget 1 tahun. Saya 1 minggu. 1 minggu ya, beda kali kayak seenggak, kalau misalkan belum siap banget nih kak dari misalkan dananya dan segala macamnya gitu kak. Tapi Den, kalau misalkan alasannya dana atau kesiapan dari segi pengetahuan, 7 tahun itu menurut saya pribadi ya, Iya. bukan hal yang sebentar untuk dipersiapkan. Betul juga sih kak, karena dia kan juga prepare udah dari jauh-jauh kan sebenarnya ya. Harusnya ya. Balik lagi kan mungkin tidak ada keseriusan di si laki-laki tersebut. Bisa nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi nggak sih? Benar. Nah kalau dari sisi Mas Restu gimana nih? Ya kalau dari sisi Islamiknya sendiri, asik Islamik ya. Iya. Enggak, bukan Islamik sih. Kalau misalnya menurut pendapat saya kan dari tadi, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Ini Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi ya. Kalau misalkan menurut saya pribadi ini, kenapa sih si laki-laki ini memilih pacaran lama? Ini sih sebenarnya lebih ke pembahasannya agak kasar sih, karena ini dari orang-orang yang memang benar-benar saya temui juga di lapangan, dari orang-orang yang selama ini konsultasi juga di RTH nih. Di sebelum adanya RTH malah ya, waktu itu kita masih di Safe Woman ya. Safe Woman, betul. Waktu masih di Safe Woman ya, orang-orang yang belum siap untuk menikah tapi dia ingin merasakan romantismenya orang-orang yang menikah, ingin merasakan rasanya berhubungan seperti orang-orang yang menikah, maka dia akan memilih jalan untuk berpacaran. Maka orang-orang yang berpacaran itu adalah orang-orang yang belum siap untuk menikah. Nah, berarti dari hal itu adalah si cowok ini, garis besarnya ya, kalau menurut saya kesimpulannya adalah si cowok ini memang belum siap untuk menikah. Nah, kenapa cowok ini belum siap menikah? Ada dua alasannya. Yang pertama, memang si cowok ini dari segi segala macamnya dia yang belum siap untuk menikah, dari segi finansialnya, dari segi keilmuannya. Hanya saja kan ini 7 tahun ya. Lama banget 7 tahun lama banget sih kalau menurut saya. Harusnya udah siap dari segi hal keilmuan, dari segi finansial, dari segi segala macam, harusnya udah siap sih kalau menurut saya. Berarti ini adalah yang kedua. Nah, yang kedua itu apa? Si laki-laki ini sembari dia ingin merasakan nikmatnya hubungan orang yang sudah menikah, romantismenya hubungan orang yang sudah menikah, dia sembari mencari orang yang tepat untuk mendampingi hidupnya dia. Gitu ya kayak Tanda kutip jahat sih sebenarnya. Jadi dia ingin merasakannya sama ini, tapi dia nggak srek sama yang ini gitu. Emang dari awal juga berarti niatnya udah buruk ya kak? Iya nggak sih? Iyalah.
dari awal juga emang udah salah ya kan. Udah salah 7 tahun itu. Kalau misalkan dia emang niatnya untuk menikahi ya dia pasti punya targetan sih, dan targetan nggak bakal selama itu kalau menurut saya ya. Karena saya pribadi terus terang 1 minggu kita taruh, saya yakin ya udah, saya langsung ngomong saya pengen menikahi, terus istri bilang ya udah datang ke rumah gitu. Datang ke rumah Berapa lama itu? 3 bulan 3 bulan total doang. ya. 3 bulan ya, masya Allah loh. 3 bulan 3 bulan nikah loh. itu sih kalau menurut saya, itu dari pandangan sisi Islamnya. Dan kalau misalkan pertahankan atau tinggalkan ya keputusannya balik lagi ada di tangannya dari si penanya ini ya, dari si Uhti X ini ya. si Ukti X ini. Nah, setiap keputusan itu pasti akan selalu disertai dengan resiko dan konsekuensinya masing-masing. Betul. Jadi kalau misalkan kamu masih mau mempertahankannya dia, ya coba pikirin lagi, kamunya sendiri masih punya kesabaran yang cukup nggak sih untuk menunggu gitu. Dan juga yakin nggak kalau misalkan si dia ini emang jodohnya dia gitu. Dan si cowok ini emang berharap bersama sama si cewek ini gitu. Apakah yakin nggak sama itu gitu. Betul. Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Oke. Kalau alam bisawab. Betul. Wah, berarti 3 pertanyaan udah terjawab nih Kak. Udah. Dari teman-teman nih, dari ini sebenarnya pertanyaan kan banyak banget, cuman kita filter yang bener-bener banyak banget nih pertanyaan yang serupa gitu kan. Nah, dari pertanyaan serupa itu 3 pertanyaan tadi loh yang teman sahabat-sahabat RTH tanyakan atau DM kepada kami, dan sudah kita jawab. Udah kita jawab gitu ya kayak. Nah, untuk sesi keduanya mau lanjut apa gimana? Dilanjut tapi kita tutup dulu kali ya. Kita tutup dulu aja ya. Kita tutup dulu dan ntar kita buka lagi ya. Oh gitu. Oke, sip. Baik teman-teman RTH di rumah yang sudah DM, terima kasih banyak, dan alhamdulillah kita sudah bisa menjawab juga ya. Semoga jawabannya puas ya. Puas. Kalau misalkan memang ada kesalahan ya itu memang datangnya dari kami pribadi ya. Betul. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, namanya manusia tidak luput dari salah. Karena juga kurangnya ilmu kita ya. Betul, gitu kan. Mungkin sedikit enggaknya kita bisa sharing lah. Bisa sharing. Seru ya. Seru Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah nih kalau misalkan ada keluh kesah, curhat gitu kan, boleh langsung aja DM di Instagramnya rth.company. Nanti kita akan @rth.company. Di situ nanti kita akan jawab secara live maupun balas mungkin kalau kita kalau kita bisa kita balas langsung. Tapi kalau misalkan memang ini harus perlu pembahasan yang lebih jauh seperti yang ini kan nggak bisa dibalas cuma lewat ketikan, pasti panjang banget. Panjang banget karena kita juga harus memaparkan dari segala sesuatunya dari segi aspeknya, makanya kita bikin live seperti ini. Ya. Oke, baik sahabat RTH di rumah ataupun dimanapun berada gitu ya. Terima kasih sudah nonton nih Q&A dari CBR ya, curhat bareng RTH pada sesi kali ini ya. Saya Deden Pratama dan juga saya Restu Anggara mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.